Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan banyak nikmatnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan penghibasan pembelajaran mendalam. Yang pertama yang kami hormati Bapak Kepala Nasruddin selaku Kepala SMP Negeri 70, yang kami hormati Ibu Catur selaku Kasatpel SMP Negeri 70, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil dan staf SMP Negeri 70 Jakarta, dan tak lupa Bapak Ibu guru semua yang kami hormati dan kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya kehadirannya pada siang hari ini. Langsung saja, saya di sini sebagai moderator ingin membawakan susunan acara yang akan berjalan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua paparan, dan acara yang ketiga penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali kegiatan siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat. Selanjutnya yaitu sebelum kita mulai paparan dari Bu Nur, saya ingin pantun. Terima kasih Bu Alifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat. Sebelumnya saya mau pantun ya. Belum. Ya, nggak apa-apa, cakep dulu. Pak Tatang sarapan pagi. Cemilannya kue talam. Selamat datang di ruang api. Kita belajar lagi pembelajaran mendalam. Kali ini saya akan mempresentasikan atau mengimbaskan materi prinsip pembelajaran mendalam dan asesmen. Tapi prinsip pembelajaran dahulu. Prinsip pembelajaran mendalam menjadi landasan penting yang memastikan proses belajar efektif. Tiga prinsip utama yang mendukung pembelajaran mendalam yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Akan saya uraikan satu persatu. Berkesadaran merupakan pengalaman belajar murid yang diperoleh ketika mereka memiliki kecerdasan untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Meregulasi diri artinya meregulasi diri artinya bisa mengontrol dan mengatur untuk perilaku, emosi, dan kognitif. Untuk berarti harus
Untuk kognitifnya bisa pemikiran, untuk berkesadaran, dia sadar untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Mereka hujan-hujanan datang ke sekolah itu punya kesadaran untuk memperoleh ilmu. Ya, seperti itu. Kesadaran untuk menahan emosinya, bergaul dengan teman-temannya, itu mempunyai kesadaran pribadi. Kesadaran untuk mencapai pengetahuannya itu merupakan berkesadaran. Kesadaran banyak banget macamnya, dia sadar untuk mencapai ilmu, memperoleh pendidikan, mendapatkan pengetahuan, pokoknya memberikan nafsu untuk belajar. Itu udah kesadaran. Masa pakai itu? Dia masa pakai itu? Dia kesadaran berarti mempunyai kesadaran untuk masuk ke kelas. Anak-anak siswa didik masuk ke kelas itu mempunyai kesadaran tanggung jawab untuk hal dirinya, untuk belajar, memperoleh ilmu. Kemudian selanjutnya adalah tidak berurutan. Ketika pembelajaran tersebut dilaksanakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Olah pikir adalah kognitif. Olah pikir kalau dia belajar seperti belajar matematika, belajar IPS juga, itu memerlukan pikiran kan. Kemudian kalau olah hati itu spiritual dan moral. Ada kejujuran, itu merupakan olah hatinya baik, hatinya jujur. Berdoa itu juga merupakan olah hati. Kemudian olah rasa. Olah rasa itu fokus pada keindahan dan kesenian, estetik. Misalnya memasak juga olah rasa asin, asam, pedas dan sebagainya. Kemudian kalau estetiknya keindahan, kesenian, itu merupakan olah rasa. Olahraga adalah mengenai fisik. Jadi kebutuhan tenaga apa? Olahraga misalnya pembelajaran olahraga itu juga olah fisik. Pengalaman belajar pembelajaran mendalam. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Memahami, jika kita mendapatkan pengertian yang lebih mendalam, lebih fokus. Memahami juga misalnya kita belajar dengan baik. Memahami juga misalnya rumus. Itu dipahami karena apa? Karena bisa diaplikasikan. Kalau tidak memahami, mana bisa diaplikasikan? Merefleksi adalah pembelajaran yang mengasihkan. Refleksi misalnya apa yang kita pelajari hari ini, gimana hasilnya, gimana pendapatnya, apa maknanya, itu merefleksi. Jadi ketiga ini sangat berkaitan. Memahami pengalaman belajar, memahami guru memetik rasa ingin tahu peserta didik. Rasa ingin tahu apa yang akan dipelajari, itu memahami. Rasa ingin tahu apa yang maksud dari pembelajaran tersebut. Rasa ingin tahu apa yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Keinginan tahuan itu adalah memahami. Maka dari itu kita harus belajar agar anak dapat memahami. Kalau menghafal aja sebentar dihafal, sebentar lagi pasti lupa. Kalau namanya pembelajaran memahami, anak belajar sekarang akan sampai tahun depan pun dia akan ingat, dan bertahun-tahun akan ingat karena sangat berkesan. Pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Contoh
contohnya perkalian pembagian itu adalah basic esensial, itu penting. Seperti air dalam kehidupan manusia itu sangat penting. Itulah pengetahuan esensial. Contoh pengetahuan aplikatifnya menerapkannya untuk luas volume. Kalau dia tidak bisa perkalian dan pembagian, nggak bakal bisa menerapkan rumus untuk volume dan luas. Bagaimana mungkin? Kan itulah prosesnya dan perkalian dan pembagian. Gak mungkin kalau misalnya perkaliannya nggak bisa, gak mungkin dia bisa mengerjakan soal. Karakter rasa ingin tahu, kerjasama, ya ini rasa ingin tahu, kerjasama, kreativitas, komunikasi, kemandirian. Lanjut. Ini kata-kata dari ini belum ya, belum. Taksonomi belum, mencipta, mengevaluasi, menganalisis, kata-katanya yang menerapkan, memahami, mengingat. Untuk taksonomi Solo itu ada lagi yang taksonomi Solo, yaitu berpikir abstrak, mendalam, rasional, multistruktural, unistruktural, dan prastruktural. Pengalaman belajar PM, merefleksi, mengaplikasi, memahami. Deskripsi, memperluas dan menerangkan ide, menghubungkan ide-ide, memiliki banyak ide, mengingat kembali, belum memahami. Next. Tadi memahami ya, sekarang aplikasi. Jika sudah memahami, dia pasti bisa menerapkan. Kalau sudah memahami, pasti ingat sepanjang masa apa yang diajarkan. Mengaplikasikan merupakan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual nyata. Pengetahuan yang diperoleh peserta didik pada tahapan memahami diaplikasikan sebagai proses perluasan pengetahuan. Perluasan pengetahuan dia bisa memperluas apa pengalaman belajar yang telah diajarkan. Memperluas juga bisa membagi ilmu ke teman-temannya. Merefleksi merupakan proses saat peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata. Apa yang telah diajarkan, apa yang telah disampaikan oleh guru dapat direfleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini, apa makna pembelajaran hari ini itu adalah refleksi. Next. Pengalaman belajar, merefleksi, mengaplikasi, memahami. 3M itu selalu berkaitan. Boleh merefleksi dahulu, atau mengaplikasi dulu, atau memahami dulu. Ketiga ini jelas sangat berkaitan untuk pengalaman belajar. Next. Pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan mendalam. Saya lupa ya. Pertanyaan, adakah pertanyaan untuk pembelajaran mendalam tadi, prinsip pembelajaran mendalam? Adakah yang bertanya? Saya mau tanya Ibu. Di dalam pembelajaran matematika, di situ kadang anak-anak susah untuk memahami, ya kan? Bagaimana kita membuat, bagaimana contoh nyatanya biar anak-anak itu cepat untuk memahami dan mengingat. Kadang kita kasih soal, kita apa, susah. Jadi contoh nyatanya aja yang untuk memahami dan untuk mengingat di dalam pembelajaran matematika. Terima kasih. Untuk supaya mereka memahami apa yang kita ajarkan dan teringat terus apa yang kita ajarkan, bermakna di pikiran mereka. Misalnya Bu Tiara mau mengajarkan tentang keliling lingkaran, itu nggak usah jauh-jauh. Tumbler yang siapa di mereka bawa dihitung kelilingnya menggunakan tali rafia. Ya, kemudian hitung dengan menggunakan garis dan diameter diukur.
Kemudian keliling dibagi diameter adalah kalau dia mengukurnya benar akan mendekati 3,14 walaupun hasilnya ada 3,2 ada 3 misalnya hasilnya jauh seperti 4,an itu berarti mereka tidak bisa menghitung dengan benar untuk keliling dan diameter seperti itu. Apakah ada lagi yang mau, mungkin ada lagi yang punya pengalaman mengajar? Tidak ada. Ada pelajar lain yang punya pengalaman supaya mereka memahami. Kemudian misalnya matematika aja nggak perlu kan? Matematika aja deh, misalnya luas bola. Kalau luas bola, supaya mereka mengingat benar apa luas bola itu. Kalau misalnya dihafal, hafal, tapi sebentar pasti lupa. Nah, supaya mereka ingat sepanjang masa itu rumus luas bola, kita ingatkan dengan buah jeruk. Buah jeruk itu kan seperti bola. Buah jeruk seperti bola. Kemudian kita ukur diameter dari buah jeruk tersebut. Kemudian kita buat lingkaran dari diameter tersebut di wadah yang kertas gitu. Kita buat sebanyak 4 atau 5 dan kita kupas, disuruh kupas kulitnya kecil memenuhi lingkaran tersebut. Ternyata setelah saya coba ya, anak-anak pas itu ada lebih dikit itu pas 4 lingkaran. Jadi ternyata benar luas bola itu adalah 4 kali luas lingkaran dan itu akan terngiang-ngiang. Kenapa? Mereka jeruknya mereka makan, menggembirakan kan? Iya, menggembirakan, cukup menggembirakan. Kemudian dia akan ingat, oh jeruk kan pada saat itu kasih jeruk buat membuat lingkaran ada 4, itu akan terkesan sepanjang masa itu. Kalau kita bilang luas lingkaran itu sama dengan 4 kali luas bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran, hari ini ingat, 2 jam kemudian akan lupa. Kita menyanyikan pakai lagu apapun juga pasti lupa karena kurang memahami. Dia tidak memahami pokoknya luas lingkaran atau luas tabung. Kayak luas tabung terdiri dari luas persegi panjang. Kita buat persegi panjangnya, kemudian lingkaran kita buat jaring-jaringnya seperti itu akan ingat. Kenapa? Karena dia membentuk sendiri rumus lingkaran tersebut, menemukan sendiri rumus lingkaran tersebut, akan ingat sepanjang masa. Insya Allah. Ya seperti itu. Ada lagi pengalaman pengajar yang lain? Gak ada. Ya udah kita lanjutkan untuk next. Sekarang kita penugasan. Nanti baru saya kasih instruksinya ya. Ada bukan yang nggak bawa yang begitu ya jadi kan ya. Ada sebagian bukan? Ada tapi orang apa di mana-mana belakang ini yang pembelajaran mendalamnya di checklist, artinya belajar untuk ujian saja. Kalau bukan pembelajaran mendalam tidak usah di checklist. Kemudian prinsip pembelajaran mendalamnya apa? BBM tadi, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Apa yang dimaksud BBM itu? Menghafal tanpa memahami, apakah pembelajaran mendalam? Bukan. Jadi jangan di checklist, diamin aja. Masih belum paham tadi? Salah satu aja prinsip pembelajaran mendalamnya. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. BBM. Oh, yang orang baru. Ya ilah illallah aja ini udah
Gini nanti, kalau yang bukan pembelajaran mendalam tidak usah di checklist. Masalah aja Bu. Gagal makna dan tujuan purpose pelajaran. Ya kapan? Apa bener tadi? BBM-nya? Mengembirakan, bermakna, satu lagi apa bener? Kesadaran. Kesadaran, bermakna, menggembirakan. Apa tadi? Bermakna, menggembirakan, kesadaran. Oh iya, tadi ada. Kesadaran. Tiga. Ini bilang apa pertanyaan menangkap apa bermakna? Sebentar dulu, ini teman-teman sepakat atau enggak? Ini kan begini. Sayang. 2 kali saya dibuat sayang. Mau kalau gitu nomor 2. Baik, sekarang ada 4 poin. Kita lihat dari dimensi yang tadi sudah disampaikan, ada raga, rasa, pikir, satu lagi hati. Baik, untuk yang pertama, perawatan tubuh dan kesehatan. Di situ ada senam pagi, bermain edukatif, istirahat aktif. Ini berkaitan dengan kesehatan raga, otomatis ini masuk ke dalam olahraga. Sepakat, Bapak Ibu? Baik, yang nomor 2, di sini ada rasa empati nih, mengasah empati dan kepekaan terhadap perasaan. Ada kata kunci perasaan, otomatis masuk ke dalam olahraga. Yang ketiga, proses berpikir logis, kritis, dan kreatif. Ini kognitif banget ya, intelektual banget, berarti masuk ke dalam olahraga. Dan terakhir, kesadaran nilai, spiritualitas, dan integritas. Ini masuk ke dalam olahraga. Dan kedepannya semoga ada diri. Tepuk tangan. Good job. Good job. Stop. Oh gitu. Siap. 1, 2, 3. Good job. Good job, good job. Tadi lupa. Begini ya. Semuanya tangan begini. Gimana? Begini. Berdiri apa duduk? Kayaknya baik berdiri deh. Saya ngasih nanggepin. Begini ya, ya. Kalau misalnya saya bilang tepuk nyamuk sendiri begini, tapi tangan tetap gini. Tepuk tangan kanan sebelah teman kanan gini. Kalau tepuk teman kanan berarti tepuk tangan kiri, tepuk nyamuk kanan gini. Ke temennya ya. Sebelah kanan. Tepuk tangan yang kiri. Kiri. Tepuk nyamuk kanan ke kanan gitu. Kalau dia bisa menepuk berarti kalau menang. Makanya kan udah ketemu. Udah kita mulai ya. Kalau kanan tangan kan iya kan temennya, tapi tangan harus begini. Jadi kalau misalnya temannya mau dianya bisa mengejar gitu ya. Kalau misalnya ya, ayo kita mulai. Ayo kita mulai.
Dicontohin dulu. Contohin dulu. Emang harus berpegangan kan? Iya, Ini ke kanan, ini kanan kan? dua Kanan. saya kan apa? Kalau misalnya dia menghindar, ya nggak bisa. Kalah. Gitu. Kiri kan? Coba aja nih. Nah, gitu. Jelas ya? Menghindar. Ya, menghindar. Yaudah. Usahakan menghindar gitu. Iya, Tepuk tangan, tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan Kita akan asesmen dalam pembelajaran mendalam. penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Berkeadilan, prinsip asesmen berkeadilan, objektif, dan edukatif. Berkeadilan, artinya berkeadilan itu tidak memihak, tidak diskriminasi, harus adil. Misalnya Bapak Ketua RT ada di kelas tersebut, oh bapaknya dia Ketua RT, jadi nilainya bagus. Seperti itu tidak boleh, gitu ya. Ya kan? Tidak boleh. Seperti ngelihat nilai bapaknya, jadi nilainya bagus. Seperti itu. Berarti bukan nilai anaknya dong, nilai bapaknya. Itu namanya keadilan. Kasihan. Jadi misalnya latar belakangnya oh ini ABK atau gimana, kita harus berkeadilan, artinya tidak menyamakan semuanya. Tidak berkeadilan, misalnya anak ini berkebutuhan khusus kita kasih nilai bagus, atau misalnya soal kayak matematik ya, dia bisa menulis aja soalnya udah bagus, tidak harus mencapai benar-benar nilai yang bagus. Itu namanya berkeadilan. Kalau tidak berkeadilan itu kita samakan semuanya, tidak begitu juga untuk yang kebutuhan khusus. Sesuai dengan latar belakangnya, kemampuan sesuai dengan kemampuannya. Itu berkeadilan. Objektif, penilaian didasarkan pada informasi faktual atau objektif, bukan subjektif. Seperti tadi lagi saya bilangin ketua RT, bapaknya ketua RT di tempat. Kelihatan bapaknya jadi subjektif. Jadi kita objektif. Apa yang nilainya 5 ya 5 aja kita tulis. Atau 6 ya 6 aja kita tulis, nggak harus 9, nggak bapaknya jadi 9. Tapi Kalau tinggalnya satu RT, kalau lain RT nggak tahu. 9,9. Kalau tinggalnya satu RT, kalau lain RT nggak tahu. ya seperti itu. Jadi kita objektif. Oh nilai jangan ngeliat orang tuanya atau gimana, tetap nilai jelek ya jelek. Kalau nilai bagus ya juga jangan. Oh dia bagus, terlalu bagus, jangan juga. Memang ya prestasinya seperti itu. Lanjut, edukatif. Nilai itu adalah edukatif, artinya berdasarkan proses pembelajaran, hasil dari proses pembelajaran tersebut. Misalnya hasilnya rata-rata 6 ya 6 aja semuanya gitu. Lanjut. Asesmen pada pembelajaran mendalam. Ada asesmen formatif dan sumatif. Asesmen digunakan bertujuan untuk memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai, merancang aktivitas belajar, memberikan umpan balik yang lebih tepat secara berdasarkan level pemahaman. Asesmen formatif dan sumatif, apakah bedanya? Formatif itu adalah apa yang kita ajarkan hari itu. Misalnya kita memberikan pembelajaran hari itu, kita memberikan asesmen bisa berupa kuis, berupa tugas, PR atau gimana. Itu namanya asesmen formatif. Kalau asesmen sumatif itu asesmen bertujuan menilai pencapaian Hasil dari keseluruhan materi pada semester tersebut atau setengah semester tersebut. Asesmen as learning adalah untuk refleksi diri, mengumpulkan modal refleksi konsep pembelajaran. Asesmen for learning adalah asesmen untuk memperbaikan Proses pembelajaran, apakah nilainya misalnya rata-rata di kelas itu jelek, kita harus melakukan asesmen ulang untuk supaya pembelajaran ulang yang jelas lagi, untuk supaya ases pembelajaran tersebut jadi lebih bagus. asesmen of learning itulah Akhir dari asesmen, akhir dari pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. asesmen banyak jenisnya, yaitu observasi, Yaitu pemantauan langsung. Kemudian kinerja dapat juga misalnya membuat apa, kinerjanya gimana.
Dan penilaian diri yang menilai pekerjaan atau performa teman menggunakan rubrik yang disepakati. Project adalah asesmen project bisa kita membuat apa misalnya poster apa itu biasanya pembelajaran IPA ya sering ya buat project, membuat TAP seperti itu kan tidak pada saat itu juga harus dinilai kan gitu. Tes tertulis biasa kita lakukan penilaian antar teman, murid bisa mengevaluasi temannya sendiri. Kemudian tes lisan biasa kita gunakan penugasan apabila kumpulan dokumen dari hasil karya anak murid sendiri. Apresiasi pujian, kita memberikan pujian kalau dia nilainya bagus atau dia bisa memahami, itu kita kasih pujian. Saran, diberikan saran untuk pengembangan kalau nilainya kurang bagus atau dia kemang ke depan juga kurang bagus, misalnya nilai dia nggak bisa, kita harus memberikan saran. Perhatian, berikan komentar, kemudian nilai berikan komentar atas kekuatan yang terlihat. Klarifikasi, ajukan pertanyaan klarifikasi. Merefleksi, seperti tadi, merefleksi adalah sikap dan perilaku dalam pembelajaran yang menunjukkan bagaimana peserta didik menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi. Contoh, guru memfasilitasi diskusi tentang isu sosial dan meminta peserta didik untuk menuliskan refleksi tentang sikap mereka. Jadi bisa untuk pengalaman belajar itu merefleksi, mengaplikasi, dan memahami. Psikomotoriknya adalah keterampilan fisik. Contoh peserta didik mempraktikkan keterampilan dan dalam situasi yang menyerupai dunia nyata. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ini mau nanya nggak? Baik, Ibu Raja, saya ingin bertanya, bagaimana Asmen dapat membantu guru memahami kebutuhan siswa? Terima kasih Bu Aja. Terima kasih. Asesmen dapat membantu guru untuk memahami kebutuhan siswa. Dari hasil yang diperoleh, kita dapat mengidentifikasi asesmen yang akan kita lakukan untuk perbaikan tujuan pembelajaran, untuk perbaikan kurikulum juga dari hasil identifikasi tersebut. Untuk mengetahui latar belakang mereka juga dari identifikasi asesmen tersebut. Iya, begitu. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih. Ada penugasan lagi akhirnya. Bentar ya. Ada ditempel tapi ditulis ya. Ini apa mengenai modal apa dalam pembelajaran dalam ini? Modal. Kemudian hambatan apa? Modalnya bisa semangat apa? Terserah aja ya. Modal buatnya dua, jadi ada dua lembar. Oh. Bedain aja, maksudnya bedain. Satu, satu lembar itu. Bawahnya apa tadi? Modal itu depan ada modalnya apa? Mempunyai modal apa kita sebagai guru gitu? Punya semangat, punya apa gitu? PD dulu, modal PD dulu. Saya ini lah pertama. Saya modal PD Pak. Modal PD penting Mas. Modalnya kan dua. Punya modal sampai Kesulitannya apa dalam memahami pembelajaran yang baru saya sampaikan dan kemarin juga Mbak. modal ini dua ya? Enggak kesulitan. Hambatan apa kesulitan dalam pembelajaran dalam ini? Kesulitan ini modal aja ya, satu jam. Oh ini modal aja? Modal aja. Oh ya, saya Saya ada dua. Ini Modal hijau. ya udah ambil salah satu. Itu apa tuh? modal, yang kuning modal, yang Itu hijau dua. Dua kan hambatan atau kesulitan. Boleh juga pokoknya dua warna, beda dua warna. Oh iya udah, itu betul. Hambatan dalam mengajar ini ya? Iya. Oh, ini modal. Modal satu. Modalnya berapa triliun nih? Dari semangat. Uang kontrakan aja kan 3,10 juta. Iya.
kontrakan. Sini dikasih ke aku buat Mas. Kita kan anggota DPR. Apa tadi? Bisa ditempelkan di sana. Bisa ditempelkan di sana. Oke. Oh, ada masalah, ada hambatan. Oke. Apa modal saya masuk? Hambatannya siswanya banyak yang bodong gitu aja. Kosong ada fokus. Pokoknya juga. Iya. Semua berdiri. Ambil tisu. Oh, ada yang orang juga. Kacamata baru nih. Iya, ada. Ya, sama. Udah bikin origami. Kalau bisa bikin sana. Dia perlu bikin sama. Sambil dilihat temen-temennya. Pada bingung. Saya modal saya ini ganteng doang. Itu ya, nah itu. Wah, bebu banget. Apa dia? Itu juga masaknya ini. Gak terlalu masak banget. Ada rumusnya. Ya, ada rumusnya 357. Enggak, aku nggak cantik. Maksudnya 30 menit dulu matikan dulu, baru kembali matikan dulu. Ambil lagi. Sama ngerebut terus juga supaya bagus juga ada rumusnya. Oh gitu. Jangan terlalu lama. Sampai timbul salah nambah. Ya, 15 kopinya ada. Aku ada. Kalau 40 nanti kok merah. Saya ulas sebentar ya mengenai modal dan sebentar ya. Yang pertama adalah modal ada yang menguasai kelas dan materi, ada tepat waktu masuk kelas, semangat, kreatif, ada yang kerjasama yang baik, mempunyai ilmu betul, persiapan diri, semangat yakin belajar secara mandiri. Kemudian hambatannya adalah siswa kurang aktif betul, malas baca, fokus belajar siswa kurang fokus, siswa yang bermasalah, kurang di IT itu kondisi siswa dan siswa yang mendukung, kondisi kurang mendukung. Seperti itu, baik ibu-ibu, bapak. Sekian dan terima kasih. Saya hari Jumat memungut keran. Pulang Bu. Sekali lagi, Bu. Tulis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Presentasi saya kurang berkesan. Saya berdoa Arifah mengakhiri presentasi pembebasan pembelajaran mendalam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk atas paparannya yang sangat luar biasa. Sebelum saya akhiri, semoga apa yang telah tadi disampaikan oleh Bu Nur bermanfaat buat kita semua, menambah wawasan kita sehingga kita lebih membuat pola pikir kita berubah, maju ke depan, bisa mampu berinovasi tentunya untuk kemajuan pendidikan, dan semoga kita dapat